Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama sepekan terakhir, Israel mengerahkan pasukan darat ke Gaza untuk mengisolasi dan melemahkan kelompok Hamas hingga masuk ke sebagian terowongan yang dibangun di bawah Gaza. Namun Israel belum berhasil melumpuhkan kemampuan Hamas meluncurkan roket yang menyasar instalasi militer di Israel dengan kecepatan sekitar belasan serangan per hari. Langkah Israel itu berhasil sedikit mengurangi serangan roket, tetapi belum sepenuhnya lumpuh. Israel bertekad menghancurkan Hamas demi menyelamatkan para sandera yang diduga disembunyikan di bawah labirin terowongan bawah tanah Hamas. Guru Besar Studi Strategis di LUMSA Master School University Matteo Bressan pada Al Jazeera 4 November 2023 mengatakan, serangan Hamas dan respons Israel menandai perubahan konfrontasi antar keduanya dalam hal skala dan kompleksitas. Ini perkara hibrida baru. Hamas mampu meluncurkan 6.000 roket ke Israel. Ini menunjukkan kemampuan militer yang belum pernah dimiliki Hamas dulu. Bagaimana Hamas bisa melancarkan 20 serangan di 20 desa yang berbeda? Hamas jelas sudah berlatih dan melakukan persiapan sejak lama, ujarnya. Komandan Pasukan Khusus Amerika Serikat Demetrius Andrew Grimes menilai tidak ada yang mudah bagi Israel untuk menghancurkan Hamas, apalagi jika mereka harus berhadapan dengan taktik perang terowongan Hamas. Brigade Qassam, sayap militer Hamas, 29 Oktober lalu menyatakan siap untuk mengirimkan para pejuangnya untuk memukul pasukan Israel dari belakang melalui jaringan terowongannya. Terowongan inilah yang dinilai para ahli akan menentukan akhir perang Israel-Hamas. Sejak tahun 2009, Hamas beralih memakai taktik bawah tanah dan menggali sekitar 35 terowongan di bawah perbatasan dengan Israel, beberapa bahkan tembus ratusan meter ke dalam wilayah Israel. Terowongan itu bukan lagi sekedar rute transit yang panjang, melainkan goa dan terowongan tanah bertingkat dengan ruangan, aula, dan gudang. Banyak lubang masuk ke kota bawah tanah itu, terutama di bangunan tempat tinggal berbentuk horizontal, vertikal, dan miring. Sulit memetakan jaringan terowongan itu secara akurat dari permukaan atau dari luar angkasa karena terlalu dalam dan ruwet, kata Roskin. Pihak Israel mengira ratusan ribuan Al-Qassam yang terlibat melancarkan serangan melawan Israel. Faktanya, Abu Ubaidah yang menyebut pejuang yang terlibat hanya 25 orang dan hanya 1 orang yang syahid. Fakta ini ditunjukkan oleh seorang yang pernah disandra oleh Hamas dan dibebaskan. Salah satu sandera yang dibebaskan Hamas pekan lalu, Yosefit Lifshitz, 83 tahun, menceritakan dia dibawa ke dalam terowongan dengan naik sepeda motor. Kami berjalan sampai beberapa kilometer di bawah tanah yang lembab. Banyak sekali terowongannya seperti jaring laba-laba. Saya diturunkan di ruangan besar. Waktu itu ada 25 orang di situ, kata Lifshitz yang disandra selama 2 pekan. Terowongan yang dia lalui cukup besar untuk membawa masuk pupuk, ternak, barang elektronik, semen, bahkan mobil sedan Mercedes-Benz yang sudah dibongkar, dan persenjataan. Terowongan berada dalam wilayah perkotaan karena memudahkan kebutuhan listrik, air, dan komunikasi. Tanpa listrik pun sebenarnya sistem ventilasi udara ke dalam terowongan bisa didapat dari generator bawah tanah berbahan bakar solar. Mengingatkan pada Perang Badar. Penglihatan tentara Israel yang merasa mereka melawan ribuan tentara Hamas mengingatkan kita pada peristiwa perang pertama umat Islam, yaitu Perang Badar. Ribuan malaikat turun bergabung dalam pasukan Muslim yang melawan pasukan Quraisy dalam Perang Badar. Bantuan para malaikat ini membuat pasukan Muslim berhasil menang. Perang Badar terjadi pada 17 Ramadan tahun 2 Hijriah. Perang Badar tercatat dalam sejarah Islam sebagai perang besar yang pertama kali terjadi. Meskipun kalah dalam jumlah pasukan dan persenjataan, tetapi kaum muslim berhasil memenangkan peperangan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan dalam Al-Quran bahwa ribuan malaikat ikut menjadi pasukan dalam perang ini. Kisah ini tercatat dalam Al-Quran, surat Ali Imran ayat 123 hingga 126. Sungguh Allah telah menolong kamu dalam peperangan Badar, padahal kamu adalah ketika itu orang-orang yang lemah.
Karena itu bertakwalah kepada Allah supaya kamu mensyukurinya. Ingatlah ketika kamu mengatakan kepada orang mukmin, apakah tidak cukup bagi kamu Allah membantu kamu dengan 3.000 malaikat yang diturunkan dari langit? Iya, cukup. Jika kamu bersabar dan bersiap siaga dan mereka datang menyerang kamu dengan seketika itu juga, niscaya Allah menolong kamu dengan 5.000 malaikat yang memakai tanda. Dan Allah tidak menjadikan pemberian bala bantuan itu melainkan sebagai kabar gembira bagi kemenanganmu dan agar tentram hatimu karenanya. Dan kemenanganmu itu hanyalah dari Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Mengutip buku Berkenalan dengan Malaikat oleh Abdul Hamid Kishi, dijelaskan bahwa malaikat adalah bala tentara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertolongan kepada hamba-hamba yang dikehendakinya. Ar-Rabi bin Anas berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan bantuan kepada kaum muslimin dengan 1.000 pasukan malaikat, kemudian menjadi 3.000, lalu menjadi 5.000 pasukan. Ibnu Jarir At-Tabari berkata dalam kitab Musnadnya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ia berkata, Malaikat Jibril turun dengan memimpin 1.000 malaikat dari samping kanan Rasulullah dan Abu Bakar ada di sana. Kemudian Malaikat Mikail turun dengan memimpin 1.000 malaikat dari sebelah kiri Rasulullah SAW, sedang aku berada di dalamnya. Diriwayatkan juga dari Abi Zumail, ia berkata, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata kepadaku, salah seorang lelaki muslim yang sering menghadapi seorang musyrik di depannya menerangkan kepada kita bahwa tiba-tiba ia mendengar suara pukulan cemeti di atasnya dan suara seorang pahlawan yang mengatakan, hadapilah Haizum, nama kuda tunggangan malaikat Jibril alaihi salam. Lalu ia lihat lelaki musyrik itu terkapar. Ia melanjutkan, lelaki muslim itu mengamatinya, ternyata kepalanya telah remuk dan wajahnya terkoyak seperti bekas lecutan cemeti. Lalu ia menghadirkan sekelompok kaumnya. Kemudian orang Ansor itu datang dan menceritakannya kepada Rasulullah SAW. Beliau bersabda, engkau benar bahwa itu bantuan langit yang ketiga. Pada hari itu mereka membunuh 70 orang musuh dan menawan 70 orang lainnya. Imam Bukhari dalam kitab sahihnya Bab Syuhudul Malaikah Badran berkata, dari Mu'adz bin Rafa'ah ibnu Rafi Az-Zarki, dari ayahnya yang ikut serta dalam perang Badar Al-Kubro. Ia berkata, Malaikat Jibril alaihi salam mendatangi Rasulullah SAW dan berkata, apa pendapatmu tentang pengikut perang Badar dari kalanganmu? Rasulullah SAW menjawab, dari kalangan kaum muslimin yang paling utama. Malaikat Jibril alaihi salam kembali berkata, demikian juga dengan para malaikat yang ikut serta dalam perang Badar. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.